Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan sabda Allah ini, marilah kita juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudara kita yang merayakannya pada hari kedua ini. Kongsi Fazai Sinian Kuaile. Saudara-saudari yang terkasih, dasar permenungan kita pada hari ini, Minggu 11 Februari 2024, diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Belas kasih Yesus terhadap mereka yang menderita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Peringatan ini dimulai dirayakan pada 11 Februari tahun 1993 setelah ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 Mei 1992, di mana pentingnya kita ingat dan kita merasakan bahwa sakit itu tidak baik-baik saja. Bahkan bisa membuat kita menjadi susah dan sulit untuk melakukan segala sesuatu untuk hidup kita sendiri, apalagi untuk hidup orang lain. Itulah sebabnya Paus Yohanes Paulus II menetapkan setiap tanggal 11 Februari sebagai hari raya orang sakit sedunia. Hari ini juga di hari yang sama kita merayakan pesta Bunda Maria dari Lourdes. Kita ingin mengikutsertakan Bunda Maria dalam penyembuhan orang sakit. Berdoa bagi penderita sakit, memberikan kekuatan secara rohani bagi mereka, bahkan membuka pintu-pintu halangan bagi mereka untuk kesembuhan. Apakah itu kesembuhan secara rohani atau juga kesembuhan secara jasmani. Saudara-saudara yang terkasih, bagi mereka yang berkarya dalam bidang kesehatan, apakah itu rumah sakit, apakah itu para medis, dokter, dan semua yang berhubungan dengan kesembuhan orang, kita juga berdoa bagi mereka, semoga mereka diberkati Tuhan dan keluarganya juga sehat sejahtera. Karena mereka dipakai Tuhan juga untuk menjadi jembatan, jalan bagi orang untuk bisa sembuh. Pada zaman Nabi Musa juga diceritakan dalam kisah hari ini, orang yang terjangkit penyakit kusta harus diasingkan secara sosial dan dipinggirkan dari komunitas orang banyak karena mereka itu dianggap najis, bahkan dianggap mereka mengeluarkan penyakit yang menularkan bagi semua orang, bahkan mengerikan. Itulah mereka selalu disingkirkan. Mereka yang penyakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambut terurai, menutupi muka sambil berseru-seru, najis, najis. Kenapa pada zaman itu? Supaya mereka bisa ditandai orang kalau mereka mempunyai penyakit yang membahayakan. Mereka tidak diperbolehkan bercampur dengan masyarakat banyak, bahkan orang umum. Mereka diusir, dijauhkan. Maka diberikan tanda, terlebih apa yang mereka pakai, supaya mereka ditandai orang bahwa ini mereka orang berdosa. Karena bagi bangsa Israel pada waktu itu, orang yang menderita penyakit kusta dianggap kutukan Allah. Mereka tidak diberi kesempatan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bahkan dijauhkan dari segala kerumunan masyarakat, kelompok. Karena penyakit itu mudah tertular. Sungguh menyedihkan nasib seperti demikian. Dunia menolak keberadaan mereka.
dan seakan-akan dunia tidak bersahabat bagi mereka, apalagi saudaranya sendiri. Dan tidak ada cara lain bagi mereka lagi untuk sembuh selain menunggu kematiannya. Sangat menyedihkan. Termasuk juga saat ini, orang yang berpenyakit kusta juga mereka dikelompokkan. Tapi bahkan kalau saat ini sudah mulai manusiawi, pemerintah sudah memperhatikan, bahkan membuat mereka juga tempat yang layak, rumah sakit yang layak, tim medis untuk bisa membantu meringankan penyakit yang mereka derita. Saudara-saudara yang terkasih, pada bacaan Injil Santo Markus hari ini berbeda. Apa yang kita lihat dan kita baca, kita dengarkan. Justru Kristus datang membalikkan situasi yang menakutkan itu terhadap diri penyakit kusta. Dia datang mendekati, dia menjamah dan mentahirkan, sehingga penyakit kusta itu bisa sembuh kembali. Dan orang tak cuma lihat demikian, sehingga orang yang berpenyakit kusta seperti mereka lahir kembali dan seperti mereka menjadi manusia baru, menjadi bagian daripada masyarakat kembali. Yang awal mulanya mereka ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh dunia, ditolak oleh lingkungan, ditolak oleh keadaan. Tetapi sekarang mereka diterima karena mereka sudah sembuh. Dan itu terjadi karena Yesus datang berbelas kasih. Maka ketika datang seorang penyakit kusta yang memohon kepada Yesus pada bacaan Injil hari ini, dia berkata dan bahkan dia berteriak, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Sekali lagi, jika engkau mau, engkau di sini adalah Tuhan, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu apa yang terjadi? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, sehingga ia mentahirkan orang kusta itu menjadi sembuh, menjadi sehat kembali. Dan harapan bagi orang kusta itu menjadi reaksi bagi sebagian banyak orang, bahkan menjadi bagian berkat bagi orang. Yesus tidak pernah membiarkan umatnya menderita berlarut-larut, tetapi ia datang sebagai sumber penyembuhan yang sejati bagi semua orang. Berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Yesus, "Tuhan, jika engkau berkehendak, sembuhkanlah aku." Itu doa dan harapan, dan tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus digambarkan sebagai hamba menderita yang dilukiskan sebagai penderita kusta. Karena ia menanggung semua penyakit kita, baik penyakit fisik maupun penyakit rohani kita. Ketika kita meletakkan segala penderitaan kita, segala kesulitan kita, penyakit kita di tangannya. Karena hanya lewat dia, lewat perkataannya lah bisa sembuh. Orang-orang medis, para dokter, rumah sakit apapun, dia pakai alatnya. Oleh sebab itu, ketika kita sakit, berserahlah kepada Tuhan dan berdoalah semoga para tim medis mereka bisa mendiagnosa penyakit kita dengan tepat dan penyakit kita bisa cepat sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus membuat manusia berharap bahwa di ujung terowongan kegelapan ada cahaya kehidupan yang menanti, yaitu kesembuhan dari sakit. Karena sakit itu gak enak, berat rasanya, perasaan galau, kepala pening, susah melakukan apa-apa, bahkan pikiran pun semakin tidak waras lagi. Nah, itulah akibat daripada penyakit. Oleh karena itu, di dalam bacaan kedua Rasul Paulus hari ini, kita bisa melihat ia mengirim surat kepada jemaat pertama di Korintus
Ia mengajak kita menjadi pengikut sejati